Kita buka Sapa Indonesia Malam dengan informasi Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meluruskan polemik di masyarakat soal niat Presiden Prabowo memaafkan para koruptor dengan mengembalikan uang yang dicurinya. Menkum menegaskan bukan berarti membiarkan para koruptor bebas hukuman. Menteri Hukum menambahkan apa yang disampaikan Presiden Prabowo punya dasar aturan. Aktas menyebut Presiden punya hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Presiden bisa memberi pengampunan dalam bentuk grasi, amnesti, dan abolisi. Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya, bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali tidak. Tetapi yang saya pahami sebagai Menteri Hukum, saya juga pernah mengajar bahwa itu adalah hak konstitusional yang diberikan oleh negara. Bahwa banyak pakar, banyak akademisi yang menganggap bahwa itu bertentangan dengan undang-undang, mungkin lupa menyebut pasal 55 KUHP, penyertaan dan lain-lain sebagainya itu tidak salah. Tetapi menyangkut soal grasi, amnesti, dan abolisi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Ya. Sekali lagi, yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang dan seluruh negara pun menganut hal yang sama. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengkritik sikap Presiden Prabowo yang berniat memaafkan koruptor. Mahfud menyebut langkah tersebut berisiko. Mahfud mengapresiasi niat Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi. Namun Mahfud menyaksikan seperti apa jaminan transparansi dan akuntabilitas jika negara memaafkan koruptor. Sebelumnya melalui akun X pribadinya, Mahfud MD menuliskan sikap Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi seperti membingungkan. Katanya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Tapi katanya lagi koruptor akan dimaafkan asal mengembalikan hasil korupsinya. Masih ada harapan karena ia juga bilang tunggu setelah 6 bulan. Hukum secara politik psikologis, saya kira itu merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya. Karena semakin lama, semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Oleh sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahnya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Presiden Prabowo Subianto menyebut akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Namun Prabowo juga menyebut ada syarat yang harus dipenuhi. Prabowo menyatakan syarat itu adalah mengembalikan uang yang telah dicuri kepada negara. Hal ini diungkap Prabowo saat berada di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir pada 18 Desember 2024. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi
apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Prabowo memastikan pemerintahannya berkomitmen untuk memberantas korupsi. Prabowo bahkan tak akan memberi kompromi pada koruptor. Hal ini diungkap Prabowo saat Rapimnas Gerindra 31 Agustus lalu. Prabowo tegas menyebut akan mengejar koruptor bahkan jika harus ke Antartika sekalipun. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Membasmi koruptor menjadi tantangan setiap kepemimpinan. Publik menanti janji Presiden Prabowo mewujudkan komitmen anti korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya.